Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Ansar, sahabat saya. Ini kami nih Pak Fahri Ali. Makanya kalau di panggung pasti jagoan dia. Pak Profesor Pak Bambang Sumantri Brojonegoro, Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Trenggono, tadi saya ketemu di bandara. UN Resident Coordinator Ibu Valerie Julian, Profesor J. Hun Lee, Hankook University of Foreign Studies, Pak Ambroise Brenner, Senior Natural Resources Management Specialist dari World Bank, dan para peserta, pemangku kebijakan, para ahli, para pakar, serta mitra pembangunan yang hadir dalam acara Indonesia Development Forum tahun 2023 ini, para penasihat menteri, para staf khusus, semua para sahabat pembangunan, sekali lagi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin ke Batam, disambut serai Pak Gubernur. Kami memilih Batam karena gubernurnya bermenur. Wah, pasti tidak tahu kan bermenur itu. Karena sekarang banyak istilah yang begini-begini, tapi saya takut pakai istilah itu karena lagi berpemilu. Gitu. Kalau angin bertiup di laut lepas, naiklah sampan, turunkan jala. Blue ekonomi insya Allah sukses karena Kepri dijadikan contohnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya ingin mengajak kita semua menaikkan sekali lagi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Dan saya mohon maaf, suara saya seperti ini bukan karena beradu nyanyi dengan Pak Gubernur semalam, tapi saya kena sedikit terganggu setelah perjalanan yang mungkin kena AC terus bertubi-tubi di leher saya. Ekonomi biru memang ada Pak Lukita. Ekonomi biru itu luar biasa, sangat besar sekali potensi yang tersedia, dan karena itu mungkin yang dieksploitasi itu baru beberapa persen saja di seluruh muka bumi ini. OECD misalnya itu menghitung, memproyeksikan nilai tambah ekonomi yang berbasis pada perairan atau ekonomi biru ini sekitar atau mencapai 30
triliun US dollar pada tahun 2030. Sebagian besar itu karena didorong oleh kegiatan-kegiatan perekonomian yang kita saksikan hari ini. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai harta yang terpendam, misalnya soal energi dan sebagainya, termasuk untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekspor barang yang berbasis laut mencapai 1,3 triliun US dollar, dan ketika semua sektor terpukul di masa COVID-19, nyatanya ekspor yang berbasis pada produk laut turunnya hanya 3,2%. Dan manakala potensi yang sangat besar ini mampu dioptimalkan, maka tidak hanya manfaat sebagaimana yang saya sampaikan tadi, manfaat ekonomi yang kita peroleh, tapi juga pada saat yang sama kita bisa memberikan perlindungan yang efektif kepada habitat kehidupan dan khususnya biodiversity, dan menekan gas rumah kaca kita turun sampai dengan 20%. Di Indonesia sendiri yang kita tahu, kita punya coral reef 58% atau 56% itu ada dari dunia itu ada di Indonesia, dan sebagian besar itu ada di Raja Ampat dan kemudian di Laut Sawu. Luar biasa besar, dan kapasitasnya coral reef itu jauh lebih besar, bahkan bisa 20 kali pada luas yang sama terhadap luas hutan. Jadi luar biasa sebenarnya. Ekonomi biru juga menjanjikan mampu menciptakan sekitar 12 juta lapangan kerja pada tahun 2030 dan mampu menyediakan energi terbarukan 40 kali lebih besar, serta peningkatan untuk ketersediaan pangan yang tentu berbasis laut yang diperkirakan sampai dengan tahun 2050 itu bisa 6 kali lipat. Keuntungan investasi laut yang berkelanjutan diperkirakan juga sekitar 15,5 triliun US dollar. Kita sendiri, di tanah air kita sendiri, Indonesia, kita memiliki luas laut teritorial 290.000 km persegi, dan sejak kita sekolah di, kalau saya dulu SR namanya, Sekolah Rakyat, ya Pak Fahri ya, artinya kita generasi baby boomer. Generasi baby boomer. Itu senantiasa yang terpatri di kepala kita letak geografis Indonesia yang hebat, diapit oleh 2 samudra yang besar, dan
Itu masih terngiang itu kalau pidatonya Bung Karno itu ngomong begitu. Diapit oleh dua samudra yang besar. Diapit oleh dua benua. Gitu. Dan seterusnya. Kita kayakan pulau. Kita kayakan luas laut dan selat. Dan Bung Karno mengatakan, jangan melihat pulau-pulau itu dipisahkan oleh lautan. Tapi di dalam laut yang maha luas itu ada pulau-pulau. Saya kira itu the way of thinkingnya itu benar Bung Karno. Jadi karena cara berpikir itu kemudian didiskusikan bersama Juanda. Lalu Juanda lah yang kemudian berjuang mengenai soal landasan kontinen. Itu memang luar biasa, gagasan-gagasan besar itu muncul, diskusi-diskusi yang substansial, Pak Fahri. Ya kan, bukan diskusi-diskusi yang kekinian gitu. Posisi yang strategis ini juga menyebabkan Indonesia menjadi penghubung lalu lintas perairan internasional. Kita tahu ada 3 ALKI, alur laut Kepulauan Indonesia, ada ALKI 1, ada ALKI 2, dan ALKI 3. Tapi saya ingin menyampaikan betapa kita tak mampu mengawasi ya frekuensi yang begitu tinggi di dalam ALKI 1, 2, dan 3. Frekuensi jalur laut internasional yang luar biasa, itu kita tidak mampu. Kita punya choke point itu, kasihan sekali. Sedih rasanya. Jadi sayang sekali kita tidak bisa dengan sadar mengatakan bahwa itu adalah kekayaan, salah satu bagian dari kekayaan. Lautan Indonesia yang luas adalah modalitas penting bagi kita. Laut Natuna di tempat kita berada ini, kandungan volume gasnya itu atau initial gas in place itu kira-kira sebanyak 222 triliun cubic feet. Cadangannya sebesar 46 triliun cubic feet. Natuna itu juga memiliki potensi perikanan yang mencapai 504.000 ton per tahun. Dan hampir sepertiga pelayaran dunia itu melalui Laut Natuna. Karena itu isu geopolitik di Natuna itu luar biasa strategisnya diperdebatkan oleh negara-negara di sekitarnya. Kita tentu bukan hanya memiliki Natuna. Kita punya Selat Malaka, Teluk Cendrawasih, Selat Capalulu, dan masih banyak lagi. Kekayaan kita yang luar biasa itu, kalau kita coba bandingkan dengan negara-negara yang memiliki sumber daya yang sama seperti kita. Ambil contoh Norwegia. Norwegia itu persentase dari ekonomi birunya adalah 20% dari GDP-nya. Dan mempekerjakan 11% dari total tenaga kerja
Jadi selain migas di Norway memperoleh kontribusi GDP yang besar dari sektor kelautannya. Mengapa Norway seperti ini? Norway seperti ini, kebetulan saya pernah ke sana. Mana Mas Kemalnya? Apa kotanya itu Pak Kemal? Lupa. Tottenham. Jadi saya sudah sampai ke sana, melihat bagaimana nelayan di sana itu kaya raya. Bagaimana mereka mengelola ikan itu ya tidak seperti kaleng-kaleng gitu kayak kita. Benar-benar hebat. Dan itu didukung oleh riset yang kuat. Sekali lagi riset yang kuat. Dan riset itu basisnya memang universitas dan dengan senang hati memberikan knowledge kepada nelayan itu. Ini yang kita tidak miliki. Kita banyak punya universitas, institusi juga, ya, yang juga mengatakan mendukung maritim dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah melihat satu riset yang luar biasa yang bisa mendukung dan apa yang akan kita lakukan. Kekayaan varietas tertentu atas ikan kita. Saya kasih contoh aja misalnya ikan teri. Ikan teri kita itu macam-macam. Karena saya kenapa bicara ikan teri? Karena kalau saya pulang dari sini selamanya dikasih ikan teri aja sama Pak Gub sudah senang. Baru dikasih ikan teri Pak. Yang tidak terlalu asin itu. Ikan teri yang kecil itu. Dari Medan juga ada ikan teri Medan orang bilang. Ya. Di Gorontalo orang bilang namanya itu duo. Beda lagi. Dan itu lebih kecil lagi ikannya. Jenis ikan teri. Dan itu mengandung sebagai sumber kalsium yang tinggi dan protein. Sayang sekali kita hanya berhenti hanya untuk digoreng, dimakan dan seterusnya. Saya nggak tahu karena ada ikan sejenis itu. Kalau di tempat saya itu di Gorontalo itu yang hanya akan muncul ketika bulan baru, istilahnya orang di sana. Artinya ketika terjadinya pergantian bulan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ada lagi ikan yang sekarang sudah dianggap ikan yang hilang. Dulu saya masih makan, namanya payangga, kalau orang Gorontalo bilang. Sekarang nggak ada. Saya terkejut ketika Kompas memberitakan ikan payangga ini itu diburu oleh keluarga kaisar di Jepang dan mengatakan kenapa Indonesia kok tidak bisa mempertahankan salah satu dari biodiversity ini. Nah ini ya biodiversity loss di kita. Di Norway memang pemerintah memberikan dana penelitian yang cukup sehingga terjadi inovasi yang terbuka, ya, dan digunakan sebesar-besarnya dalam hal ini yang juga saya saksikan pembudidayaan ikan salem atau salmon itu. Ya, hasilnya bisa kita lihat di sini bagaimana ikan salmon itu. Yang meskipun dari grafik ini saya kira kita bisa lihat grafik yang sebelah kanan, grafik biru menunjukkan produktivitas tenaga kerja yang cenderung naik dan orange-nya itu menunjukkan biaya tenaga kerja per kilogram salmon yang menurun.
Jadi salmon ini jadi salah satu contoh saja bagaimana riset yang kuat itu, yang open innovation itu didorong oleh pemerintah dan kemudian menghasilkan seperti ini. Hadirin yang saya hormati, kita juga bisa belajar dari Korea Selatan. Korea Selatan sama juga, basisnya adalah ilmu pengetahuan, teknologi tinggi, riset lagi-lagi riset. Mereka mengedepankan pelayaran, teknologi perkapalan tanpa nakoda, tanpa awak, transportasi dan logistik maritim digital, smart aquaculture, teknologi pangan biru, biota laut dengan teknologi tinggi, dan sains makro laut. Kerjasama Korea Selatan ini dengan Swiss misalnya, Swiss itu yang kemudian dikenal dengan, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu namanya Selergen. Jadi Selergen itu konon diambil dari jenis-jenis ikan tertentu di laut dalam dan digunakan untuk rejuvenate, untuk kemudian membuat kita menjadi lebih muda, lebih kuat dan seterusnya. Karena kandungannya komplit dari asam-asam aminonya dan proteinnya itu tidak istilahnya tidak merusak, tidak menimbulkan daya rusak yang kuat. Karena protein tinggi juga membuat daya rusak misalnya ke ginjal dan lainnya. Jadi sekali lagi Korea Selatan contohnya, yang kemudian yang kedua tadi adalah Norway. Dari Korea Selatan yang kita bisa jadikan acuan dalam kebijakan adalah mengadopsi dan meningkatkan penggunaan teknologi pelayaran dengan target konversi yang signifikan dari penggunaan bahan bakar konvensional ke energi yang lebih bersih. Saya juga melihat ini di Denmark, kapal-kapal listrik, kapal-kapal baterai. Jadi sebenarnya kapal tanpa awak juga saya pernah lihat di Denmark. Jadi luar biasa mereka sudah tumbuh. Mungkin karena kalau di sana kan berhadapan dengan cuaca yang ekstrim, perbedaannya. Kemudian dari pengalaman Korea itu juga kita bisa mendorong digitalisasi logistik maritim untuk meningkatkan efisiensi operasional dan berharap mengurangi waktu bongkar muat dan mempercepat turnover kapal. Saya juga sendiri pernah menyaksikan soal operasionalisasi yang efisien ini di pelabuhan Rotterdam. Itu persis mainan Tetris saja tuh, bergeraknya yang 20 feet atau yang 40 feet. Ya, dia dengan mudah cari jalannya sendiri. Saya saksikan, wah ini ya, jadi mengapa begitu tertinggalnya kita, sementara kita masih bicara soal dwelling time di pelabuhan-pelabuhan kita. Kemudian mendukung peningkatan pasar pangan biru, blue food, melalui penerapan teknologi yang berkelanjutan. Kemarin Bappenas di COP28, Ibu Vivi, kita masuk mengenalkan blue food ini. Meningkatkan investasi dalam penelitian
sains laut dan memberikan insentif penelitian dan bioteknologi laut. Indonesia, kita sendiri juga mengupayakan pengembangan ekonomi biru sebagaimana yang dialami oleh Norwegia dan Korea Selatan. Yang pertama, kita telah mengembangkan sistem aquaculture yang lebih efisien dan ramah lingkungan dengan pembudidayaan ikan, rumput laut, kerang, timun laut, dan lain-lainnya. Nanti ini Pak Trenggono mungkin bisa menceritakan. Indonesia juga mengembangkan pariwisata bahari. Kita juga memiliki budaya dan tradisi bahari. Kita juga punya praktek-praktek baik dalam hal pembuatan bioplastik dari sisik dan kulit ikan. Dan termasuk bagaimana kita mengolah limbah ikan. Perjalanan untuk mencapai yang kita cita-citakan tadi, menuju blue economy, ini masih terjal saya kira, masih banyak challenges yang harus kita jawab. Salah satunya penduduk yang tinggal di wilayah pesisir itu cenderung lebih miskin. Karena itu di sasaran pembangunan nilai tukar nelayan seringkali kita coba harusnya lebih kita dorong lebih besar lagi. Aspek sosial, lingkungan pesisir dan laut sering terdampak negatif dari sampah plastik. Saya bisa kemarin menyaksikan bersama Pak Gub waktu mau ke Pulau Penyengat, itu sampah-sampah plastik, kalau kata Pak Gub itu kiriman. Tiap hari harus dibersihkan. Dapat dibayangkan seperti apa itu. Itu mungkin kalau angin barat lebih banyak seperti apa, angin timur nanti seperti apa. Ini PR kita besar sekali. Perkiraannya sampah plastik di Indonesia sebesar 12,8 juta ton per tahun dan 72% tidak terolah, langsung dibuang ke ekosistem. Dan 72% ini yang mengganggu kita dari sungai sampai di laut. Kontribusi PDB maritim kita juga relatif masih kecil, masih 7%, padahal kita punya potensi yang begitu besar. Bahasa litani lagi yang lain yang kita hadapi dengan ekonomi biru kita adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini saya kemarin juga diskusi dengan beberapa yang lebih ahli. Kalau kita lihat peta Indonesia, Laut Banda, Arafuru, dan apa lagi tuh. Pokoknya itu kan itu gerung besar sekali, lautnya luas sekali itu. Ya, ini kalau kita bicara soal kenaikan suhu muka bumi, ya, kita tidak hanya harus terpengaruh dengan apa yang terjadi di Asia Pasifik, tapi kita harusnya punya ini. Saya dijelaskan bahwa ya kita sudah punya hitungan itu, punya cara kita sendiri, sehingga kalau itu bisa kita lakukan jauh lebih baik lagi, menurut saya kita bisa memberikan kontribusi itu kepada dunia. Suhu air laut yang meningkat
tentu saja akan merusak kita punya terumbu karang, dan air laut tidak lagi asin tapi sedikit-sedikit asam, dan akibatnya nanti gonggong itu Pak yang di sini itu pokoknya hewan-hewan yang ada cangkangnya itu akan menjadi bahaya. Bahkan rumput laut pun bisa beracun. Dan akibat penurunan tingkat oksigen di air ini, ya jalan cerita akhirnya adalah kasihan ikan-ikan yang di dalam laut itu. Dan kita juga tahu bahwa sebagaimana yang kita lihat di sini, kenaikan permukaan air laut begitu cepat sekarang. Pengukuran terbaru pada tahun 2023 itu sudah naik sekitar 4 mm. Dan dalam 20 tahun terakhir ini sudah naik 100,5 mm. Banyak cerita soal ini saya kira. Di pantai utara Jawa, di Demak kita bisa lihat. Saya sendiri bertemu dengan para orang-orang desa yang mengeluh dan menyalahkan pembangunan jalan tol itu yang di Demak Semarang, yang kata mereka gara-gara itu maka banjir rob tidak tertahankan. Akibatnya mereka punya sertifikat tanah ada tapi sudah jadi laut. Itu juga terjadi di Pekalongan yang berulang kali diatasi tapi tidak bisa. Jadi itulah mengapa kita memerlukan Indonesia Blue Economy Roadmap yang disusun untuk mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Visi dalam roadmap ini adalah tentu bagaimana kita bisa mengelola keberlanjutan terhadap sumber daya pesisir dan laut kita melalui ekonomi yang sekali lagi harus berbasis pengetahuan, didukung oleh riset yang kuat. Tujuannya untuk menciptakan kemakmuran, memastikan lingkungan laut kita sehat, memperkuat ketahanan dan kepentingan generasi yang akan datang. Peta jalan ini juga mencakup 4 pilar utama. Yang pertama, mengamankan laut yang sehat, tangguh, dan produktif. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, tentu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Dan yang terakhir tentu adalah untuk menciptakan lingkungan habitat ekosistem itu agar carrying capacity-nya itu tidak terganggu. Direncanakan kawasan konservasi perairan meningkat menjadi 30%, artinya luasnya menjadi 97,5 juta hektar. Kemudian kontribusi PDB kemaritiman bisa 2 kali lipat dari hari ini, dari 7% menjadi 15%, dan menjanjikan lapangan kerja hingga 12%. Sebagai pelengkap dari peta jalan itu, diperlukan suatu yardstick, suatu pengukuran apakah
dan kita setelah sampai di mana, sehingga kita dapat memonitor dengan baik pembangunan ekonomi biru ini. Karena itulah kita mengenalkan ekonomi biru Indonesia atau indeks ekonomi biru Indonesia, Indonesia Blue Economy Index, yang didasarkan pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan ini nanti diturunkan hingga di level provinsi, sehingga setiap daerah bisa memonitor perkembangannya masing-masing. Dalam grafik ini misalnya, kita bisa melihat sejumlah provinsi yang peningkatan nilai indeks blue ekonominya cukup signifikan, seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi dan Sulawesi Tengah. Tetapi ada sepertiga dari jumlah provinsi mengalami penurunan nilai indeks blue ekonominya, yaitu NTT dan Jawa Timur. Dan berdasarkan data pada tahun 2023, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan NTT menduduki 3 provinsi dengan nilai indeks blue ekonomi yang tinggi di tanah air. Untuk itu kita harus menciptakan champion-champion kita untuk dijadikan priority. Misalnya kita bisa mulai dengan sektor industri, termasuk industri galangan kapal. Kalau kita lihat sebaran industri galangan kapal, terbanyak itu di tempatnya Pak Gup ini, di Batam ini. Kalau dilihat dari rasionya itu besar sekali. Dulu di Jawa Tengah dan sampai ke Jawa Timur, kalau kita ingat pada waktu Muncar menjadi pusat dari perdagangan ikan. Tapi hari-hari ini orang sudah mulai, karena kapal bukan hanya untuk kepentingan perikanan. Dan ini penting membuat kapal-kapal sendiri. Di zaman nenek moyang kita dulu, kalau kita bicara soal Sriwijaya, mereka mampu untuk membuat kapal-kapal yang lebih baik. Dan hari ini kita sebenarnya juga banyak sekali kita galangan yang bisa memproduksi kapal-kapal, tapi toh kandungan atau derajat dari jumlah impor atas kapal-kapal ini juga cukup besar sampai hari ini. Maka sekali lagi dalam hal membentuk industri di dalam hal ini, industri komponen menjadi penting. Saya suka bicara soal backward linkage, ya. Kalau backward linkage nggak kuat, ya industrinya ya melempem juga, nggak akan tidak akan terjadi. Kita suka mengatakan yang hebat-hebat, tapi dia kemudian tidak menumbuhkan kompleksitas ke bawah. Backward linkage-nya nggak terbentuk. Pembiayaan juga diperlukan, sertifikasi dan standarisasi, dan pada akhirnya adalah kita membutuhkan sumber daya manusia yang andal. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, sebagai satu kepulauan archipelagik yang luar biasa. Dan saya sendiri sebelum terjun di pemerintahan, saya pernah coba juga untuk bikin listrik dari perbedaan arus laut. Itu yang dikembangkan oleh beberapa negara di Skandinavia kerjasama dengan Jepang. Ya sayangnya, ini cerita saya sendiri, sejarah saya, itu
ya tidak ada angin yang mau dorong, tidak ada. Kita itu selesainya Pak Bambang adalah di debatnya, di diskusinya. Jadi kita mau ambil action itu nggak bisa. Jadi energi, perbedaan arus, kemudian wah banyak sekali. Termasuk yang ikut mendorong itu almarhum Pak Kuntoro pada waktu itu, dan membantu anak-anak muda yang generasi-generasi di bawah saya. Apa boleh buat, masih banyak homework yang kita bisa selesaikan. Saya akan akhiri karena leher saya makin gatal Bapak. Makin lama saya bicara makin gatal ternyata. Jadi, dan waktu Pak Gub tadi bicara soal pantun Pak, itu Bu Winnie nulis supaya membantu saya untuk membuat pantun. Tapi sampai saya di atas sini dia nggak kasih sama saya. Jadi artinya pantun itu harus bikin sendiri. Jadi waktu Pak Gub ngomong begitu, saya sibuk bagaimana mau bikin pantun ini. Saya lupa kalau ini negeri pantun Pak. Dan sebagai laporan saja kepada semua yang hadir di sini, saya juga sudah ngomong sedikit gitu ke Presiden, tapi Presiden belum ke situ atensinya karena terlalu banyak waktu yang saya laporkan. Setelah UNESCO mengadopsi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, maka saya jadi ingat Pulau Penyengat, tempat di mana Raja Ali Haji dimakamkan. Dan Raja Ali Haji ini ternyata yang menyusun pertama pedoman bahasa Indonesia, atau waktu itu judulnya memang bahasa Melayu. Dan standarisasi bahasa gramatika yang ditentukan oleh Raja Ali Haji itu yang dibawa ke 28 Oktober tahun 28 di Jakarta, di Stovia, yang kemudian dijadikanlah bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jadi bagi Anda semua yang belum datang ke Pulau Penyengat, itu di Bintan, di depan Tanjung Pinang, saya menganjurkan untuk datang ke sana, karena itu salah satu yang didemonstrasikan oleh Bappenas, bagaimana kita ingin menyulap itu Pulau Penyengat untuk pertama punya nilai budaya yang luar biasa, nilai sejarah itu. Kami bersama Pak Gubernur di sana akan membangun Tugu Bahasa Indonesia, dan kemudian motornya sudah sebagian sudah menggunakan pakai baterai. Pembuangan sampahnya sudah mulai bagus, jalan-jalan di dalam udah alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ervan, mana Pak Ervan itu? Nah, tapi PR-nya masih panjang. Dan Pulau Penyengat itu di dalam peta laut dunia, ya, ini sampai saya kejar itu ternyata ada sejak tahun masih di tahun-tahun 500-600 itu ada Pulau Penyengat. Apakah Pulau Penyengat itu kemudian tadinya mungkin lebih dekat ke Tanjung Pinang, terus dia atau dulu dia lebih besar? Walau alam bisawab. Terima kasih atas penerimaan Pak Gubernur, dan mudah-mudahan kita bisa melahirkan transformasi ekonomi berbasis blue economy dari Kepulauan Riau dan menjadi contoh untuk Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi sabilil haq, wallahu musta'an, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.